Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika dari Ekonomi Syariah 5 Angkatan 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akad musyarakah. Yang pertama itu latar belakang. Landasan hukum dan prinsip dasar musyarakah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan sumber penggalian dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk melakukan penggalian dan pengembangan pemahaman terhadap Al-Quran dipersyaratkan suatu kualifikasi kemampuan tertentu guna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dan salah satunya adalah ayat terkait dengan perseorangan tentang musyarakah. Dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 24 artinya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amal sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu bersyukur sujud bertaubat. Selanjutnya yaitu apa sih musyarakah itu? Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirka dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika fil madi, yasruku fil mudori, syarika atau syirakatan atau syarikatan masdar atau kata dasar yang berarti sekutu atau syarikat dalam kamus Al-Munawwar. Menurut arti bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Kata musyarakah berasal dari kata bentuk syirk atau al-syirkat yang menurut bahasa lugah berarti penggabungan atau campuran salah satu dari macam harta dengan lainnya tanpa membedakan antara keduanya, walau tidak satupun dari kata tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam dua bisnis. Nah, ada beberapa pengertian menurut para ahli ulama. Yang pertama yaitu mazhab Maliki, yang artinya yaitu an yazana kullu wahid min syarikaini li syahibin wa an yatha sarrafafif malahuma ibkai hak al-tasarruf fil kuli minhuma, yang artinya salah satu dari orang memberikan izin kepada salah satu lainnya untuk mengelola harta mereka dan keduanya berhak atas hak itu. Menurut mazhab Syafi'i, berserikat dalam berbisnis atau kepemilikan. Menurut mazhab Hambali, menjelaskan tentang menetapkan kepemilikan suatu barang antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama. Dan yang terakhir menurut mazhab Hanafi yang menjelaskan tentang perjanjian antara dua orang dalam mengembangkan modal dan keuntungan. Dari keempat definisi tersebut, maka mazhab Hanafi lah yang lebih tepat dalam mengartikan pengertian syirkah sebagai suatu perjanjian atas dua orang atau dua orang untuk mengelola harta benda secara bersama-sama dan keuntungan dibagi secara proporsional. Adapun tujuan dan manfaat musyarakah. Yang pertama, tujuan dan manfaat pembiayaan musyarakah bagi bank dapat berupa yang pertama, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, yang kedua memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan pendapatan usaha yang dikelola. Yang ketiga, akad musyarakah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pembentukan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan suatu usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Selanjutnya adapun jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi prestasi atau atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Yang kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama atau sebagai indikator penentu jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin. Adapun jenis-jenis musyarakah.
berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi dua, yaitu syirka al-milk dan syirka al-qudud. Syirka al-qudud itu terbagi menjadi 4 yang ada yang dinamakan syirka abdan, syirka wujuh, syirka inan, dan syirka mufawwadah. Yang terakhir yaitu rukun akad musyarakah itu. Yang pertama, rukun akad musyarakah terbagi menjadi 4, yaitu pelaku, objek musyarakah, ijab kabul, dan nisbah. Objek musyarakah itu terbagi menjadi 2, yaitu modal dan kerja. Akad musyarakah berakhir apabila salah seorang mitra menghentikan akad, salah seorang mitra meninggal, modal musyarakah hilang atau habis. Penetapan akad nisbah dalam musyarakah, pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil dan risiko pembiayaan. Perhitungan bagi hasil musyarakah dalam makalah Adi Supriyadi mengenai manajemen risiko pembiayaan musyarakah dikatakan bahwa keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetor. Laba diakui sebesar bagian lembaga keuangan bank syariah sesuai nisbah yang telah disepakati, yaitu rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Yang kedua, apabila musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan, maka laba diakui sesuai nisbah yang disepakati. Pada periode berjalan, rugi diakui pada periode terjadi kerugian dan mengurangi pembiayaan musyarakah. Yang ketiga, apabila musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan, terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal, maka laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya, dan rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan musyarakah. Dan yang keempat, pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima pada mitra musyarakah, pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra musyarakah, yang pertama yaitu pada musyarakah performing, yang kedua pada musyarakah non-performing, yang ketiga apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpanan mitra musyarakah. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko kredit pembiayaan musyarakah. Pengendalian risiko operasional pembiayaan musyarakah, hal-hal secara signifikan mempengaruhi risiko operasionalnya pada umumnya dan pada khususnya risiko operasional pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah adalah teknologi informasi, khususnya core banking system, dan kompetensi sumber daya manusia. Secara umum, core banking system yang dimiliki oleh perbankan dengan skala usaha bank, apalagi untuk mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Hal ini telah disadari oleh kalangan perbankan syariah sehingga pada saat ini bank-bank syariah tengah gencar melakukan pengembangan pada core banking system tersebut. Namun hal ini menemui beberapa kendala seperti proses implementasi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang di samping biaya investasi yang relatif besar. Di sisi lain, pertumbuhan perbankan syariah belum didukung oleh penambahan dan pengembangan sumber daya manusia. Keterbatasan SDM tersebut telah menimbulkan fenomena turnover antara bank syariah yang cukup tinggi sehingga bank syariah yang memiliki SDM kompeten dan menaik hanyalah bank-bank yang mampu memberikan insentif yang lebih tinggi atau memiliki program pengembang SDM syariah secara mandiri. Keterbatasan kompetensi SDM tersebut menyebabkan masih terjadinya kesalahan dan kelemahan dalam pelaksanaan operasional bank dan mempengaruhi kepatuhan bank dalam pelaksanaan ketentuan yang telah berlaku. Baik, mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.